Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah Kabupaten Lampung Tengah dalam meningkatkan perhatian dan pelayanan terhadap masyarakat yang rentan secara sosial dan kesehatan mental. Demikian disampaikan Wakil Bupati Lampung Tengah, Ikomang Koeri SE, saat menyerahkan bantuan sosial kepada penyandang ODGJ atau orang dengan gangguan jiwa dalam sebuah kegiatan kemanusiaan yang berlangsung di Panti Sosial Yayasan Sri Kandi, Kecamatan Bandar, Surabaya, Jumat 11 Juli 2025. Adapun bantuan yang diberikan Wakil Bupati Komang Koheri berupa paket sembako, perlengkapan perawatan diri, serta kebutuhan dasar lainnya di lingkungan Panti Sosial Yayasan Sri Kandi. Komang Koheri menjelaskan keberadaan ODGJ harus menjadi perhatian dan mendapat perlakuan layak dari semua pihak. Mereka adalah bagian dari masyarakat yang juga memiliki hak untuk hidup layak dan mendapat perlindungan serta perawatan yang baik. Komang Koheri berharap agar upaya seperti ini terus dilanjutkan dan diperluas ke daerah lain demi menciptakan lingkungan yang lebih peduli terhadap kesehatan jiwa dan kesejahteraan sosial. Hari ini kita melaksanakan kegiatan Jumat Berkah ya, dan kegiatan ini adalah kegiatan kunjungan kerja Wakil Bupati Kabupaten Lampung Tengah di Kecamatan Bandar Surabaya di LKS Sri Kandi, ditemani oleh Kepala Dinas Sosial Kabupaten Lampung Tengah, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Tengah, Kepala Puskes Kecamatan Bandar Surabaya, dan juga dari Kepala Kampung dan juga dari kecamatan ya. Dan kegiatan ini adalah kegiatan kemanusiaan dari pemerintah kabupaten, tapi ini tidak menggunakan anggaran pemerintah, tetapi ini adalah kemanusiaan ya yang dilakukan oleh juga ya aparat pemerintah ya. Dan mudah-mudahan ini kita sudah melakukan juga kita sudah meminta agar juga nanti karena kebutuhan 4 LKS ini kebutuhan berasnya itu hampir 12 ton dalam 1 tahun ya, 12 ton. Jadi mudah-mudahan ini sebagai saya selaku Wakil Bupati akan berusaha ya untuk mewujudkan permintaan ini, berarti permintaan sekitar 1 ton 1 bulan ya. Dan ini untuk 4 panti hampir 600 ya teman-teman dari yang mengalami ODGJ. Dan ini harapan kita dengan ngajak juga Dinas Kesehatan ini agar karena mereka ini mengalami sakit ya, ini harapan kita juga ini mereka diobati secara medis ya, agar mereka juga cepat pulang ya, karena ini mereka juga ini adalah juga dari berbagai daerah ya, memang bukan tidak hanya dari Lampung Tengah, tetapi memang inilah tugas kita ya, sesuai dengan amanah pasal 34 ya, bahwa kita harus hadir di tengah masyarakat ketika masyarakat kita juga mengalami terlantar. Ini
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Ari Nugraha menerangkan kehadirannya di Panti Sosial Yayasan Sri Kandi dalam rangka mendampingi Wakil Bupati Lampung Tengah Iko Mangkoheri melakukan kunjungan ke panti sosial ini. Ia menambahkan kehadirannya di panti sosial ini bersama Dinas Kesehatan Lampung Tengah dengan membawa dan menyerahkan bantuan kepada yayasan berupa sembako dan pakaian layak pakai. Inisiatif dari Wakil Bupati Iko Mangkoheri patut diberi apresiasi. Untuk itu, Ari Nugraha berharap semoga kegiatan ini tumbuh lebih banyak lagi kepedulian kita terhadap panti sosial ini dan harus memiliki kepedulian atas keberadaan mereka yang juga memiliki hak yang sama. Mantan ajudan Bupati ini mengajak kepada semua stakeholder saling bahu-membahu, membangun kepedulian sehingga tercipta kesejahteraan sosial di Lampung Tengah. Hari ini kita mendampingi Pak Wakil Bupati dalam misi sosial beliau mengunjungi bersilaturahim dengan saudara-saudara kita yang berkebutuhan khusus, tentunya dalam rangka membangun kepedulian kita bersama. Hari ini atas inisiasi beliau, Pak Wakil Bupati, kami bersama-sama dengan Dinas Kesehatan juga, Dinas Sosial ini membawa sedikit untuk bahan makanan, kemudian juga ada pakaian layak pakai, kemudian juga ada beras. Nah, ini nantinya ini adalah bagian dari upaya bersama-sama. Dengan adanya sedikit bantuan ini mudah-mudahan nanti akan menumbuhkan semangat kepedulian kita di tengah-tengah masyarakat bahwa tidak ada perbedaan, mereka juga sama seperti kita, mempunyai hak yang sama. Dengan kegiatan seperti ini yang dicetuskan, diinisiasi oleh Bapak Wakil Bupati, ke depan kita berharap seluruh instrumen, seluruh stakeholder dapat saling bahu-membahu, membangun kepedulian sehingga menciptakan kesejahteraan sosial di Lampung Tengah ini. Sementara itu, Ardiansyah dari Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Tengah sangat mensupport yang dilakukan Wakil Bupati Iko Mangkoheri atas kepeduliannya terhadap kegiatan sosial. Dinas Sosial dalam kegiatan ini juga melakukan pengobatan secara medis dengan harapan melalui pengobatan ini para pasien dapat minum obat dengan teratur. Baik, terima kasih. Kami mewakili Kepala Dinas Kesehatan mensupport penuh kegiatan dari Bapak Wakil Bupati ini. Kami dari Dinas Kesehatan akan berupaya untuk membantu dalam proses pengobatan secara medis. Adapun yang kami bawa hari ini berupa makanan-makanan pokok, beras dan telur ya Ibu ya. Dan mungkin itu aja. Ada tambahan Ibu? Ke depan insya Allah kami akan memperkuat di penata laksanaan kasus ODGJ ini, sehingga harapan kami semua pasien yang ada di sini itu minum obat dengan teratur.
insya Allah kami berbuat dengan catatan kita akan memantau siapa yang akan menjadi pemantau minum obat di Yayasan Sri Kandi ini. Apakah ada cek kesehatan rutin Bu buat mereka? Cek kesehatan rutin ada, seperti hari ini kita lakukan pemeriksaan rutin, ada pengobatan juga terkait kesehatan secara umum. Hal yang sama juga dilakukan Wakil Bupati Lampung Tengah Iko Mangkoheri. Tepatnya 5 Juli 2025, Wakil Bupati Komangkoheri melakukan kunjungan ke Pondok Pesantren Jolo Sutro di Kecamatan Terbangi Besar dan Pondok ODGJ Sabi Lunajah di Kecamatan Seputih Mataram. Sebagaimana kita ketahui, Pondok Pesantren Jolo Sutro Al-Hikmah dan Panti ODGJ Sabilun Najah adalah wadah atau tempat yang menangani warga yang mengalami gangguan jiwa. Mereka diarahkan dan dibimbing untuk bisa sembuh kembali normal dengan memberi bimbingan mental spiritual dalam proses penyembuhannya. Sebagai koordinator dan penanggung jawab yang menangani pengentasan kemiskinan dan masalah sosial di Lampung Tengah, Wakil Bupati Lampung Tengah Iko Mangkoheri merasa terpanggil dan menunjukkan kepeduliannya dengan melakukan kunjungan ke beberapa yayasan panti sosial. Hari ini di hari Sabtu, saya selaku Wakil Bupati kan tidak melakukan kegiatan di pemerintah daerah. Saya menyempatkan waktu untuk berkunjung ke Panti ODGJ di Bandar Jaya, Jolo Sutro, dan kita melihat bagaimana ada sebuah lembaga swasta ya, lembaga sukarelawan LKS yang membantu saudara-saudara kita yang mengalami ODGJ
dalam hal untuk rehab ya. Ini perlu dukungan pemerintah daerah ya. Di Lampung Tengah ini ada 4 panti, Jolo Sutro, ada Sabilun Najah, Sri Kandi, dan Raidatul Mustajab ya. Dan karena ini merupakan juga tugas kita ya sebagai warga Lampung Tengah dalam hal kemanusiaan, ya saya mengajak ya semua untuk bersama-sama ya, kalau ada waktunya, baik itu pejabat, baik itu mungkin kepala dinas ya, camat, kepala kampung, saya harapkan dapat tahu minimal tempat ini sehingga ada tergerak hatinya untuk membantu ya. Kalaupun tidak membantu ya minimal kita menyumbangkan tenaganya untuk membantu kegiatan hal yang positif. Selain di Jolok Sutra ini Pak, habis ini kita langsung nanti hari ini ke panti Sabilun aja. Dan di situ ada jumlah pasiennya, di sini pasiennya 31, di sana hampir 141 ya orang ya. Yuk kita ke sana ya nanti. Dalam keterangan tujuannya mengunjungi panti sosial ini untuk menumbuhkan sikap peduli terhadap sesama dan mengajak seluruh jajaran pemerintah Kabupaten Lampung Tengah berperan aktif dan peduli pada penderita mental yang ada di Lampung Tengah. Ia berharap dalam kunjungannya dapat menjadi langkah keberlanjutan meningkatkan penyembuhan para saudara kita yang ada di Yayasan Panti Sosial ini. Dan kegiatan bakti sosial ini juga menjadi wujud nyata perhatian pemerintah daerah terhadap kelompok rentan di Kabupaten Lampung Tengah. Komang Koheri memberi apresiasi kepada para pengasuh yayasan atas kepedulian membantu sesama yang mengalami gangguan jiwa. Dan pemerintah harus memberi dukungan terhadap lembaga sukarelawan swasta yang menangani saudara-saudara kita yang mengalami gangguan jiwa. Hari ini kita udah sampai di Panti Sabilun aja. Kita hari ini didampingi oleh Pak Camat ya, Pak Camat Mataram, Heri Basya, dan ada teman dari TKSK juga yang Mbak. Sini Mbak, ayo. Nah, ini. Oh ini PJ Lurah. Pak PJ Lurahnya ya. Dan ini kita bawa oleh-oleh sembako. Ini juga ada dari Pak Camatnya ya. Mantap lah ya. Ya kita kasih ya, kita lihat ke dalam ya.
Oh, nggak usah rame-rame lah. Kasih makan. Assalamualaikum. Coba dong ini. Satu, aku sayang ibu. Dua, juga sayang ayah. Tiga, sayang adik kakak. 1, 2, 3, sayang semuanya. Senang di sana, senang di mana-mana hatiku senang. Di sekolah senang, di mana senang, di mana-mana hatiku senang. La 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 Tuhan Yang Maha Kuasa, semoga hari ini semua diberikan kesehatan ya, cepat sembuh, segera pulang, ingat sama keluarga ya. Bapak Ibu, saya hari ini seperti biasa datang ke sini untuk bertemu dengan kalian ya. Bukan pertama kali, sudah sering kali ya. Dan mudah-mudahan hari pertemuan hari ini kita selalu diberikan kesehatan. Amin. Hari ini Pak Komang jadi wakil bupati ya. Tepuk tangan dong. Kita Pak Rito Wijaya ya. Bisa berkenan hadir ya, mudah-mudahan nanti Pak Komang ya. Kalau ada waktu di hari-hari Sabtu Minggu bisa akan datang ke Panti Sri Kandi ya. Oh, Panti Sabilun aja. Nah, nanti tadi saya ke Panti Jolosutro, hari ini Panti Sabilun aja. Nanti ke Raidatul Mustajab, mudah-mudahan nanti langsung kita ke Panti Sri Kandi besok. Oke, terima kasih. Ini bawa nasi padang, tepuk tangan dong. Poin sembako juga ya. Terima kasih. Yuk, tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih hangat. Masih hangat.
tangan kalau doakan juga ya Wakil Bupati dan Bupati ya itu bagian semua. Ingat doa ya. Berkah. Sehat ya. Walaupun nggak punya bapak, walaupun nggak punya ibu, masih tetap semangat. Mudah-mudahan kan ada jodoh yang baik. Ya walaupun kenyataannya nggak baik kan, ya bersyukur aja dulu. Jalan Tuhan kan maunya kita begini, tapi dikasih Tuhan begitu ya terima, ya kan. Wakil Bupati Lampung Tengah Iko Mangkoheri SE secara resmi membuka rapat koordinasi tim penanggulangan kemiskinan Kabupaten Lampung Tengah periode 2025-2029.
Kegiatan ini berlangsung di Aula Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Bapeda Lampung Tengah, Kamis 7 Agustus 2025. Acara ini turut dihadiri Kepala Badan Pusat Statistik BPS Lampung Tengah Sri Kuncoro yang memberi paparan terkait data dan tren kemiskinan. Pelaksana tugas PLT Kepala Bapeda Lampung Tengah Iswantoro serta Kepala Perangkat Daerah terkait dan tamu undangan lainnya. Bupati Lampung Tengah dalam hal ini diwakili oleh Wakil Bupati Lampung Tengah Bapak Iko Mangkoheri SE, yang kami hormati Kepala BPS Kabupaten Lampung Tengah, yang kami hormati para Kepala Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Lampung Tengah, Ketua dan anggota TKPKD Kabupaten Lampung Tengah, yang kami hormati pimpinan perusahaan vertikal, pimpinan BUMN, pimpinan BUMD di lingkungan Kabupaten Lampung Tengah, pimpinan rumah sakit, Ketua PWI, Ketua Basnas dan Ketua Amnesi Kabupaten Lampung Tengah, yang kami hormati pula tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh organisasi kemasyarakatan, tokoh adat dan hadirin undangan yang berbahagia. Dalam laporan, pelaksana tugas Bapeda Lampung Tengah Iswantoro menjelaskan untuk mempercepat capaian kemiskinan ekstrim di Lampung Tengah, upaya yang dilakukan antara lain penggunaan Tunggal Sosial Ekonomi Nasional sesuai dengan instruksi Presiden nomor 4 tahun 2025 agar intervensi tepat sasaran dan memperkuat koordinasi. Kabupaten Lampung Tengah, Direktur Rumah Sakit Demang Sepulau Raya, Kepala BPJS Lampung Tengah, Ketua Basnas Kabupaten Lampung Tengah, Ketua PWI Kabupaten Lampung Tengah, serta pimpinan BPBPC. Untuk mempercepat capaian penghapusan kemiskinan ekstrim di Kabupaten Lampung Tengah, upaya yang dilakukan antara lain penggunaan dan Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DPS sesuai instruksi Presiden nomor 4 tahun 2025 agar intervensi tepat sasaran dan memperkuat koordinasi lintas sektor di wilayah di mana seluruh OPD, camat, kepala kampung serta mitra pembangunan harus bergerak dalam satu irama, saling melengkapi dan tidak berjalan sendiri-sendiri, serta mendorong pemberdayaan masyarakat berbasis potensi lokal dengan mengembangkan sektor unggulan seperti pertanian, UMKM, dan ekonomi kreatif guna menciptakan kemandirian ekonomi dan mengurangi ketergantungan pada bantuan. Mungkin itu kata pengantar yang untuk mengantarnya kita dalam tim koordinasi peningkatan kemiskinan. Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga kiranya dapat membangun sinergisitas yang lebih kuat, menyatukan langkah dan
komitmen untuk bersama-sama mempercepat penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Lampung Tengah. Demikian atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih. Penano bahasa Singkang pun dimari wan sinyiba dimenti maaf kali bohong. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sementara Wakil Bupati Lampung Tengah, Komang Koheri, dalam arahannya menekankan pentingnya sinergi perangkat daerah serta seluruh pemangku kepentingan dalam upaya menekan angka kemiskinan ekstrim di Kabupaten Lampung Tengah. Komang menambahkan, penanggulangan kemiskinan adalah tanggung jawab bersama yang membutuhkan kerja keras, inovasi, dan koordinasi yang erat agar target pembangunan berkelanjutan dapat tercapai. Selain itu, Komang Koheri menjelaskan rapat ini menjadi momentum penting merumuskan strategi dan langkah konkret dalam pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan selama 5 tahun ke depan. Melalui kolaborasi antar sektor, ia mengharapkan program yang dilaksanakan dapat lebih efektif dan tepat sasaran sehingga kesejahteraan masyarakat Lampung Tengah dapat meningkat signifikan. Yang jawabnya keras, sekretaris, jadi kepala dinas, kepala dinas jabatannya tetap gitu. Yang PLT hilang PLT-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat ya. Salam, namo buddhaya, salam kebajikan, Om Swastiastu. Tabibun. Merdeka. Merdeka biar orang miskin hilang. Yang kami hormati nih, Bapak Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Lampung Tengah. Kita berikan tepuk tangan buat beliau ya. Karena kalau deketin beliau ini langsung turun angkanya. Yang kami hormati nih, Bapak Kepala Perangkat Daerah nih, kita absen dulu ya. Direktur Rumah Sakit. Hadir nggak? Berwakil nggak? Coba kita punya Pak. Kita lupa. Kepala BPJS Kabupaten Lampung Tengah. Itu ini ya. BPJS Kesehatan. Terima kasih Pak. Ini orang luar aja ambil Pak ya. BPJS Ketenagakerjaan. Basnas. Basnas ya. Nggak ada ya? Sudah Pak? PWI Kabupaten Lampung Tengah ada? PWI nggak ada ya? PT GGPC ada nggak? Ketua Abdesi Lampung Tengah, tokoh adat, tokoh masyarakat. Ini yang hadir Kepala Dinas Sosial ya, artinya Kepala Dinas Tenaga Kerja ya. Oh, ya. Kepala Dinas Perindustrian. Mereka itu Pak. Ini Dinas Peternakan, Perkebunan, sebelah jadi wakil Pak Kadis. Oh, wakil Pak Kadis. Kayaknya udah ya. Oh Bu, ini paling nasional. Di atas Pak, di atas TPPS Tanjing. Oh. Di lantai 4 acaranya berbarengan. Oh, berbarengan. Ya, Bu Sekretaris ya. Yang saya bisa terima. Bapeda. Oh, Bapeda. Ya, terima kasih. Hari ini sesuai dengan SK keputusan Bupati Bapak Ibu nomor 150 KPPS nomor 701 tahun 2025
tentang pembentukan tim koordinasi penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Lampung Tengah. Ini SK-nya langsung ditangani oleh Bapak Bupati Kabupaten Lampung Tengah, karena untuk di provinsi ketuanya adalah Wakil Gubernur, ya, menimbang, ya, mengingat, ya, sesuai dengan beberapa undang-undang ini. Jadi ini sudah di-SK-kan memutuskan kita sepakat untuk membentuk tim koordinasi penanggulangan kemiskinan Kabupaten Lampung Tengah untuk periode 5 tahun ke depan. Tim kedua, tim koordinasi penanggulangan kemiskinan, ini surat juga ya, di KPK ya, tentang tim koordinasi penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud mempunyai tugas perencanaan, melaksanakan pemantauan, evaluasi kegiatan, ya, dan juga pelaksanaan penanggulangan kemiskinan serta penghapusan kemiskinan ekstrim di Kabupaten Lampung Tengah. Ya, itu dia tahu tujuannya dulu, ya Pak ya. Nah, dalam ketiga ini, tugas tim koordinasi penanggulangan kemiskinan ini adalah satu, menyusun rencana penanggulangan kemiskinan, koordinasi penyusunan rencana kerja pemerintah daerah RKPD Kabupaten Lampung Tengah di bidang penanggulangan kemiskinan, koordinasi pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan, fasilitasi pengembangan kemitraan bidang penanggulangan kemiskinan, penyusunan instrumen pemantauan pelaksanaan dan pelaporan hasil pemantauan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan, pengolahan pengaduan masyarakat di bidang penanggulangan kemiskinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Keempat, dalam pelaksanaan tugas tim koordinasi penanggulangan kemiskinan sebagaimana maksud dibantu oleh sekretaris tim koordinasi penanggulangan kemiskinan TKPK. Sekretaris tim koordinasi penanggulangan kemiskinan sebagai dimaksud dalam bentuk keempat mempunyai tugas memberikan dukungan administrasi, menyiapkan data, menyiapkan bahan, rencana aksi dan agenda kerja, memberikan dukungan kebijakan. Keenam, dalam melaksanakan tugas koordinasi penanggulangan kemiskinan bertanggung jawab kepada Bupati Kabupaten Lampung Tengah. Ketujuh, segala biaya yang ditimbulkan dibebankan kepada APBD, ya, yang tidak meningkat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 8, dengan ditetapkan keputusan ini, keputusan Bupati Lampung Tengah nomor 384 tentang pembentukan tim koordinasi penanggulangan kemiskinan Kabupaten Lampung Tengah tahun 2021. Apa nggak salah ya? Siapa? SK-nya. Keputusan Bupati Lampung Tengah nomor keputusan Bupati mulai berlaku dan segala ditetapkan. Nah, ini saya bacakan ini biar kita ngerti dulu. Penanggung jawab Bupati Kabupaten Lampung Tengah, Ketua Wakil Bupati Lampung Tengah Pak Komang Koheri, ya. Tepuk tangan dulu dong. Sekretaris Kepala Dinas Sosial Kabupaten Lampung, sekretarisnya Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Tengah. Ya.
Yang kedua, Wakil Sekretaris Kepala Dinas Sosial Kabupaten Lampung. Tangan juga dong. Yang Wakil Sekretaris lagi Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kabupaten Lampung. PMK ada nggak? Nah, kalau adil kita coba dengan gitu. Kalau masa penting kita ambil. Kepala Dinas, Wakil Sekretaris Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, ada nggak ini? Ini jadi catatan semua ya. Gimana kemiskinan mau turun ini kita ya? Yang ada tak memang turun dari bapaknya ke anaknya juga ya. Yang ada bapaknya gimana kita mulai? Karena harusnya ini ya di mana Lampung gitu kan, ada SPBD gitu, cepat nanti. Nah ini untuk program bantuan sosial koordinator asisten pemerintahan. Nah beliau lagi menemani Pak Bupati ya. Kepala Dinas Kesehatan ada juga ya. Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Dinas Kependudukan, Kepala Dinas Perumahan Kawasan Cipta Karya, Pelajar Bank BPJS Kesehatan, Bapak masuk juga. Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan ya, yaitu Rumah Sakit Demang Pulau Raya, Ketua Baskes Kabupaten Lampung. Program Pemberdayaan Masyarakat, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM, Kepala Dinas Kesehatan, Ketahanan Pangan, Kepala Dinas Perkebunan, Kepala Dinas Penanaman Modal, hadir, makasih Pak. Kepala Dinas Perindustrian, Kepala Dinas Tenaga Kerja, Kepala Dinas Bina Marga dan Konstruksi. Ini ada nggak? Kepala Dinas Sumber Daya Air Kabupaten Lampung Tengah, nggak ada itu ya? Pak Solihin ya? Ke Sulaiman Bapak ada. Ya, kelompok pemandu kepemimpinan Kepala BPS. Pak Maksudnya ini PBI, Abdesi, Rektor Unila. Jadi untuk sekretaris, kita sekretaris Bapeda Lampung sebagai kepala bagian Kesra, Sekda Lampung, Kabin Pemerintahan, ini nggak ada semua ya. Kabin Perekonomian itu kita bersama-sama, ini kita adalah semangatnya kita membuat sejarah dalam kehidupan kita. Saya pun tidak menyangka ya, diberikan amanat begitu besar. Tentunya amanah dan amanat ini yang besar ini bisa akan menjadi sukses, tentu adalah didukung oleh yang dimaksud di dalam tadi SK yang dilaksanakan oleh Bupati Kabupaten Lampung. Bapak Ibu, angka kemiskinan di Kabupaten Lampung Tengah ini 10,37%. Angkanya cukup besar. Kalau penduduk kita ini 1.500.000, maka angka kemiskinan kita ini mendekati 150.000 orang lebih, Pak. Cukup tinggi, Pak. Dan kalau 150.000 itu dibagi, misalnya satu kakak itu keluarganya rata-rata 3, maka angka kemiskinan di Lampung Tengah ini hampir 5
50.000 kakak. Ya, ini cukup tinggi, Pak. Oleh karena itu, sesuai dengan amanah undang-undang di dalam pasal 34, fakir miskin, anak terlantar adalah dipelihara oleh negara. Kadang-kadang dari dulu saya menyadari pasal itu, tapi kadang-kadang ketika dana pendidikan 20%, pasti kita semua ribut karena belum dianggarkan 20%. Kalau kita bicara angka untuk kesehatan 10%, pasti orang tua menuntut. Tapi ketika untuk penanggulangan kemiskinan, saya kira bukan hanya di Lampung Tengah, ya, saya kira ini tidak menjadi prioritas dan menjadi menjadi sebuah yang ibaratnya menarik untuk dilakukan. Padahal Bapak Ibu, bahwa sejatinya kehadiran pemerintah, ya, baik itu pemerintah provinsi, baik itu pemerintah kabupaten, ini saya kira ini akan menjadi catatan kita untuk kepemimpinan Bapak Adito dan Pak Koheri untuk 5 tahun ke depan. Ya Bapak Ibu ya. Oleh karena itu, saya selaku koordinator pengentasan kemiskinan di Kabupaten Lampung Tengah, saya mengajak Bapak Ibu datang bersama itu awal, tetap bersama itu proses, bekerja bersama itulah sukses. Jadi Bapak Ibu, yang penting kita mempunyai tujuan yang sama, ya, pemikiran yang sama. Apa yang dikatakan tadi, tidak mungkin karena ada ketua bisa akan menyelesaikan sebuah masalah. Nanti kita juga mungkin banyak akan ada di lapangan. Saya lihat angka kemiskinan ini adalah merupakan tantangan kita. 10,37%. Dan indikasi itu Bapak Ibu, itu ketika masyarakat kita mempunyai penghasilan, kalau tidak salah itu indikasinya itu 360.000 atau 350.000 per bulan, ya. Oleh karena itu, ini menjadi pemikiran kita, menjadi catatan kita. Nah, saya ingin yang hadir di sini, yang nanti akan bersama-sama untuk 5 tahun ke depan ini akan menjadi sejarah, bagian daripada kehidupan, bahwa ini bukan menjadi sebuah rutinitas, tetapi menjadi kerinduan kita untuk membangun Kabupaten Lampung Tengah yang kita cintai, Bapak Ibu. Dan saya kira ini butuh kebersamaan. Nanti saya berikan kesempatan pada para BPS untuk memberikan petanya, ya, ibaratnya di mana sih sebenarnya angka kemiskinan di Kabupaten Lampung Tengah. Angka kemiskinan ini juga ada di pedesaan, ada juga di perkodaan, dan begitu besarnya anggaran kita, ya, baik dari pusat, baik itu dari provinsi, baik itu dari kabupaten. Semangat kita satu untuk semua, semua untuk semua. Tepuk tangan dulu. Jadi jangan semua untuk satu, Bapak Ibu ya, tapi satu untuk semua, semua untuk semua. Kita sadar di bumi Pancasila apa yang kita laksanakan? Ketika nilai-nilai ketuhanan, ketika nilai-nilai kemanusiaan, ketika nilai-nilai persatuan dan kerakyatan, demokrasi untuk menuju yang namanya keadilan sosial, itu bisa kita laksanakan bersama. Ya Bapak Ibu, saya kira kalau ini kita bisa sinergi, saya kira tidak ada yang sulit. Dan ada motonya, kalau kita sulit, tidak ada yang sulit. Ya. Bapak Ibu ya, kalau kita sulit, tidak ada yang sulit. Ya. Saya kira mungkin cukup ya. Nanti banyak kita di lapangan, nanti kita putuskan di mana sekretariatnya
harapan kita ini nanti kita punya sekretariat dan program-programnya harus sinergi dan semua menuju untuk menurunkan angka kemiskinan di Kabupaten Lampung. Dan amanah yang diberikan oleh Bapak Bupati dan saya selaku Ketua Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Lampung Tengah, kita mengajak semua para kepala dinas, ya, para pejabat di Kabupaten Lampung Tengah ini kita bersama-sama. Saya kira cukup, nanti lebih banyak kita diskusi. Untuk sekarang ini Lampung Tengah ini mengalami angka penurunan yang kalau tidak salah 0,26% ya, dan kita mengalami angka penurunan kemiskinan paling yang tahun kemarin ya, kita mengalami penurunan yang cukup signifikan. Maka sebenarnya Bapak Ibu, kalau saya lihat ini kita banyak perusahaan-perusahaan. Tadi salah satunya kita undang PT GKPC, ya, ada juga perusahaan-perusahaan banyak di Lampung Tengah. Saya pernah bertemu dengan salah satu pengusaha di Lampung Tengah, dan di situ dia sebenarnya menciptakan lapangan pekerjaan. Setiap warga di Lampung Tengah ini kalau dia bekerja dalam menanggulangi kemiskinan secara berkelanjutan. Kegiatan ini juga dilanjutkan dengan penandatanganan komitmen bersama dalam menanggulangi kemiskinan secara berkelanjutan dan berkeadilan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat sinergi lintas sektor. Dalam menanggulangi kemiskinan secara berkelanjutan dan berkeadilan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat